Saudara, jaminan keamanan dan kesejahteraan seharusnya menjadi tameng negara bagi para hakim saat menjalankan kekuasaan kehakiman. Namun nyatanya, saudara, ancaman fisik, teror, hingga intimidasi masih terus menghantui. Seperti yang terjadi pada Hakim Pengadilan Negeri Medan, Kama Zoro Waruwu. Rumahnya dibakar saat ia tengah bertugas mengadili perkara korupsi di Medan. Tak ada yang menyangka pelaku pembakaran adalah orang terdekatnya, yakni mantan sopirnya sendiri. Ada yang mau sampaikan nggak sama bapak sama ibu di sini? Bilang dulu, mereka dengar. Ada yang mau sampaikan nggak? Supaya kita clear. Karena nggak enak kita di Saya media. nggak ada sama menyakiti Ibu kalian. nggak kejam loh. Maka kalau kita sama-sama di mobil, saya sering curhat, benar nggak? Tersangka pembakaran yang juga merupakan mantan sopir Hakim Pengadilan Medan, Kamazo Waruwu, menangis dan berulang kali meminta maaf kepada sang hakim saat rekonstruksi kasus digelar di Kompleks Taman Harapan Indah Medan, Sumatera Utara. Tersangka memohon maaf kepada Kamozaro dan istri dan mengaku khilaf atas seluruh perbuatannya. Dari hasil rekonstruksi terungkap, tersangka telah merencanakan aksi jahatnya untuk mencuri harta benda milik mantan majikannya tersebut. Iya, sebagai manusia Pak. Iya makanya, saya udah ampuni kamu, tapi kasihan anakmu. Iya Pak. Sampaikan, terakhir ada yang mau sampaikan kepada Bapak Ibu? Ada yang mau sampaikan? Ada yang mau sampaikan nggak? Nanti aja. Bertobat lagi ya. Ya, ingat. Saudara, aksi pembakaran ini terjadi pada 4 November 2025 lalu. Hakim PN Medan, Kamozaro Waruwu, mendapatkan informasi rumahnya di Komplek Taman Harapan Indah Kota Medan terbakar saat dirinya tengah memimpin sidang. Saat api mulai terlihat, warga langsung menghubungi dirinya. Ia sempat merasa syok dan saat pulang ia mendapati rumahnya tinggal puing. Rumah korban terbakar pada Selasa 4 November pukul 11 siang, saudara. Kebakaran terjadi saat rumah korban dalam kondisi kosong. Dan belakangan diketahui tersangka yang merupakan mantan sopir korban telah merencanakan pembakaran ini. Saat tahu rumah dalam kondisi kosong, ia pun langsung beraksi, mengambil barang berharga dan membakar rumah untuk menghilangkan jejak. Tak butuh waktu lama untuk beraksi, saudara. Dari pantauan CCTV di lokasi, dari awal perampokan hingga pembakaran, tersangka hanya membutuhkan waktu 15 menit. Sebelum membakar, tersangka sempat memasuki rumah, lalu mengambil sejumlah emas dan uang tunai. Akibat kebakaran tersebut, sejumlah dokumen penting yang dimiliki korban hangus terbakar. Dan saudara, terbakarnya rumah Hakim Pengadilan Medan ini sempat menjadi bola panas karena Hakim Kamozaro tengah mengadili beberapa kasus di Pengadilan Negeri Medan. Sebelum rumahnya dibakar, ternyata korban juga sering mendapat teror, saudara. Ia sering mendapatkan telepon misterius yang datang dari nomor berbeda-beda. Sebelum terjadinya kebakaran ini sering ditelepon dan ditelepon itu tidak dijawab, hanya sekedar mengganggu gitu ya, mengganggu, ditelepon, diajak bicara nggak mau, tapi itu sering terjadi. Kebakaran yang terjadi di rumah Hakim Kamozaro pada 2 November 2025 terjadi sesaat jelang sidang kasus korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara, saudara. 2 terdakwa dari kasus ini dituntut 3 tahun dan 2,5 tahun penjara karena terbukti menyuap mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Ginting sebesar 4 miliar rupiah. Tak ayal, pembakaran rumah Hakim Pengadilan Negeri Medan ini menyita perhatian publik, saudara.
Banyak yang mengaitkan kebakaran ini dengan kasus yang tengah dijalani korban. Dan saudara, sidang kasus korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara pun masih berjalan. Dalam persidangan, majelis hakim yang diketuai oleh Kamo Zaro Waruwu pernah menyebutkan agar jaksa menghadirkan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution ke persidangan untuk memberikan kesaksian. Namun, jaksa KPK tidak pernah menghadirkan Bobi Nasution. JPU memastikan belum ada kaitan gubernur dengan kedua terdakwa sehingga belum perlu dilakukan pemanggilan. Bobi Nasution memastikan siap hadir jika ada surat panggilan. Seperti yang di persidangan, memang kita menunggu dari ternyata memang tidak ada kaitan kata majelis hakim sehingga belum perlu dilakukan. Saudara, walaupun sempat mendapat teror saat menangani sejumlah kasus, Hakim Kamo Zaro mengaku tak gentar dalam menjalankan tugasnya sebagai Hakim Tipikor. Ia pun bilang teror tersebut merupakan tantangan yang harus ia hadapi dalam bertugas. Saya tidak pernah mundur dalam menjalankan tugas dengan segala tantangan yang ada, dengan apa yang terjadi pada kami hari ini. Saya anggap itu sebuah tantangan dan Tuhan pakai kami lebih kuat lagi untuk menjalankan segala tugas karena kehidupan dunia hanya sebentar. Menanggapi terbakarnya rumah Hakim Pengadilan Negeri Medan, Kamo Zaro Waruwu, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution berharap kasus pembakaran ini diusut tuntas. Kamo Zaro merupakan hakim ketua yang menangani kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara yang menyeret anak buah Bobi Nasution, mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Ginting. Kalau dibakar, mudah-mudahan segera ditangkap. Polisi memeriksa 49 saksi kasus kebakaran rumah Hakim Kamo Zaro. Polisi juga memeriksa CCTV yang ada di lokasi, saudara. Dari hasil penyelidikan, polisi menangkap 4 orang pelaku pencurian dan pembakaran rumah Hakim. 1 di antaranya merupakan mantan sopir korban. 4 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembakaran rumah Hakim Pengadilan Negeri Sumatera Utara Kamo Zaro Waruwu. Otak dari pembakaran ini adalah Fahrul Aziz Siregar yang merupakan mantan sopir sang hakim. Polisi menyebut motif pelaku melakukan pembakaran lantaran sakit hati dan dendam dengan korban. Sudah diakui oleh tersangka maupun saksi dan disaksikan oleh JPU. Kita tadi mendengar ada sakit hati dan segala macam, itu bagaimana? Ya itu kan tidak masuk dalam ranah itu pribadi. Itu dikatakan tersangka sebagai motif dia beraksi. Saudara, jaminan keamanan bagi hakim pada saat menjalankan tugas di ruang sidang maupun pada saat berada di luar pengadilan harus dijamin negara. Jaminan keamanan bagi para hakim harusnya menjadi prioritas, saudara. Jaminan keamanan ini harus dilaksanakan secara nyata untuk mewujudkan independensi peradilan agar bebas dari pengaruh pihak lain termasuk intervensi dari pemegang kekuasaan ataupun pihak-pihak berkepentingan.